adik-adik, selamat pagi, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKI Harapan Jaya. Hari ini bersama dengan Kak Ana dan nanti ada Kak Iren ya, yang akan menceritakan kepada kita semua tentang firman Tuhan. Oh iya, tidak lupa juga nih, kakak dan juga seluruh kakak-kakak sekolah minggu mau mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk adik-adik semua. Nah, gimana nih tahun baru adik-adik semua? Sepertinya tetap setia ya, juga tetap bersukacita menantikan sekolah minggu kita. Hari ini di tanggal 9 Januari 2022. Kalau begitu kita saksikan ya tata tertib sekolah minggu online. Yuk kita dengar dan kita lihat bersama. Sebelum kita mulai sekolah minggu online, kita perhatikan tata tertib ini terlebih dahulu ya. Mari mempersiapkan Alkitab kita. Fokus mengikuti sekolah minggu dengan tetap duduk manis dan tidak berlarian. Selama sekolah minggu, tidak makan dan tidak minum. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik, tadi kita sudah melihat, kita juga sudah mendengar tata tertib. Kali ini Kak Ana ajak kita semua untuk melakukannya. Nah, lagu pertama kita, pujian pertama kita hari ini, Kak Ana mau menampilkan lagi nih teman-teman yang sudah memberikan kesaksian, teman-teman kita loh, di acara Natal yang lalu. Pujian pertama kita judulnya Hai Siarkan di Gunung. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Di bukit dan di mana jua,
Adik-adik, pada saat ini kita mau minta pimpinan Tuhan untuk memimpin sekolah minggu kita. Kita bersatu dalam doa yuk. Kita ambil sikap doa kita lipat tangan kita tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah berikan di kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu di rumah sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua dan juga kakak-kakak yang bertugas, sehingga sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik, terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Amin. Adik-adik, sebagai pujian kedua kita akan naikkan pujian. Judulnya, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kalau tadi kita sudah menaikkan pujian, Yesus sayang pada kita. Itu benar adik-adik, Tuhan sayang pada kita. Tuhan sayang pada anak-anaknya. Di lagu tadi juga dikatakan bahwa firman-Nya berada dalam Alkitab. Kita juga mau belajar ya, mau belajar mengenai firman Tuhan. Seperti yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Kak Iren. Melalui firman Tuhan, kita jadi tahu nih apa yang boleh kita lakukan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, dan mana yang Tuhan tidak senang. Kalau begitu, yuk kita siapkan Alkitab kita siapkan juga alat peraga yang sudah diberikan ya. Dan juga kita mau menyiapkan hati kita naikkan pujian, judulnya A Gift to You. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. And
Selamat hari Minggu adik-adik, selamat tahun baru untuk kalian semua ya. Wah, terima kasih Kak Ana. Tadi sudah memimpin kita dalam pujian dan kakak lihat kalian semua semangat di tahun yang baru ini, keren. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak mau ajak kita semua mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya, minta pimpinan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, di tahun yang baru ini kami semua boleh berkumpul kembali melalui sekolah minggu online. Kami juga bersuka cita untuk tahun yang baru karena Tuhan begitu baik kepada kami dan keluarga kami. Kami juga berdoa kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Kami berdoa untuk Kakak Iren yang akan bawakannya agar dapat dimengerti dan juga anak-anak boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon pimpinan. Amin. Nah, adik-adik, kali ini firman Tuhannya sambil beraktivitas loh. Nah, sambil mendengarkan firman Tuhan, apa nih Kak Iren aktivitasnya? Aktivitasnya adalah mendengar, melihat, dan melakukan. Kayaknya sudah pernah ya. Betul. Jadi aktivitas ini memang sudah pernah juga kita lakukan di YouTube yang sebelumnya. Karena kalian rajin mengikuti, kakak percaya kalian pasti bisa melakukannya. Nah Kak, apa sih yang harus dilakukan kita nih waktu mendengarkan firman Tuhan? Tentunya selain duduk yang baik, kita juga akan memperhatikan. Sebab kita akan mendengar nih. Nah kalau mendengar, apa sih yang kita siapkan? Coba kita siapkan kuping kita ini ya untuk mendengarkan apa yang mau kita dengarkan. Nah, bunyi yang ini nih yang mau kita dengarkan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan bunyinya? Coba sekali lagi ya kita dengarkan bunyi apa yang akan kita nantikan nih dalam firman Tuhan. Oke, kakak percaya semua sudah mendengarkan tuh bunyi yang tadi. Yang kedua, kita harus melihat apa ya nanti. Nah, kakak minta semua mempersiapkan alat peraga yang sudah dibagikan ya. Nah, kita nanti sambil melihat mempersiapkan alat peraga, kita lihat nih di layar ada petunjuknya. Apa ya? Dibaca ya. Jadi kita nanti yang belum bisa baca minta tolong Papa Mama untuk membaca. Yang sudah bisa membaca, kita lihat petunjuknya di slide yang akan ditayangkan. Dan kita harus melakukan apa yang ketiga? Yang ketiga, kita melakukan apa yang ada di petunjuk itu. Nah, misalnya kalau ada pita, kita nanti disuruh kita pakai ya. Atau kalau ada sesuatu yang harus kita ambil, nah kita akan melakukannya. Semuanya itu sudah ada di alat peraga yang Kakak Iren bagikan dan kakak-kakak sekolah minggu bagikan. Ada nih di gambarnya seperti ini. Ada apa saja? Ada pita untuk nanti kita pakai. Yang kedua, ada pita berwarna orange lagi untuk dijadikan ikat pinggang. Yang ketiga, ada piring berisi madu. Dan yang keempat, nanti ada juga tulisan ya, yang nanti akan kita pegang. Nah, selain itu ada juga janggut nih. Oh, penasaran kan adik-adik seperti apa nih isi firman Tuhan kita hari ini? Oke, semua sudah siap? Kakak Iren mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik GKI Harapan Jaya. Wah, siapa ya aku ya? Nah, kalian sudah siap ya tadi kata Kak Iren mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang aku nih. Tapi aku ini siapa ya? Aku ini yang sekarang pakai janggut ini. Nah, untuk itu kita mau kenalan dulu nih. Aku akan kasih tahu nih beberapa petunjuk
tentang aku. Nanti aku minta kalian semua tebak ya, aku ini siapa. Tapi kalian juga siap-siap sambil siap-siap mendengarkan suara untuk membaca petunjuknya nanti. Oke, adik-adik, aku ini seorang laki-laki nih. Nah, dari waktu aku dalam kandungan, Allah telah memberikan aku tugas sebagai utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nama ayahku adalah Bapak Zakaria. Nama ibuku Ibu Elizabeth. Nah, ingat-ingat adik-adik, siapa ya aku ya? Kalau begitu aku kasih tahu lagi nih. Nah, kalau kalian belum ingat, kalian tahu nggak kalau aku itu hidupnya di padang gurun Yudea. Nah, karena itu pakaianku terbuat dari kulit binatang. Aku juga memakai ikat pinggang dari kulit binatang. Wah, ada bunyi sesuatu nih adik-adik. Nah, sesuai info tadi, berarti kita akan membaca sebuah petunjuk ya. Mari kita baca petunjuk nomor 1. Nah, adik-adik, seperti inilah kira-kira pakaianku pada zaman itu. Aku lihat kalian juga sudah berhasil ya mengikuti petunjuknya. Kalian juga sudah memakai nih yang berwarna coklat-coklat ini, jubah dan seperti ikat pinggang yang ditaruh di pinggang ini. Nah, adik-adik, aku juga mau kasih tahu lagi loh. Mungkin kalian sudah ada yang mulai bisa menebak nih siapa aku. Tadi kan aku udah bilang aku ini utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Terus pakaianku ini dari kulit binatang ya. Dan sekarang aku mau kasih tahu lagi salah satu makananku. Nah, salah satu makananku adalah madu hutan. Wah, ada suara lagi adik-adik. Mari kita lihat petunjuk yang nomor 2. Adik-adik, seperti yang tadi aku bilang, salah satu makananku adalah madu. Ya, madu hutan ya kalau waktu itu. Nah, tadi kalian semua sudah mengikuti petunjuknya belum? Wah, hebat. Betul, kalian sudah mengambil piring dan madu ya. Karena itu adalah makanan yang aku makan sehari-hari. Nah, kira-kira kalau begitu, kayaknya kalian sudah tahu nih ya, siapa ya aku sebenarnya? Namaku itu siapa ya? Oke, aku mengajak nih, kita sebutkan yuk namaku. Yang di rumah, siap-siap juga ya, sama-sama denganku kita menyebutkan. Aku ini siapa? Pasti kan kalian tadi sudah ingat-ingat tuh apa saja yang petunjuk tentang aku. Oke, kalau begitu kita sebutin sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes. Yohanes, aku adalah Yohanes adik-adik. Wah, kakak percaya nih. Adik-adik di rumah pasti juga sudah bisa menebaknya. Hebat. Ya, adik-adik, betul. Aku ini adalah utusan Allah dari sejak dalam perut ibuku, Ibu Elizabeth. Nah, aku ini bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, adik-adik, aku adalah Yohanes ya. Kalian benar deh menebaknya. Adik-adik, tapi
ada banyak orang juga loh yang bertanya kepadaku, apakah aku ini Elia? Tadi kita kan sudah menyebutkan bersama-sama namaku siapa? Siapa? Yohanes. Jadi aku ini bukan Elia, tapi aku adalah Yohanes. Nah, ada juga yang bertanya kepadaku, apakah aku ini Mesias yang menyelamatkan dunia, yang menebus dosa-dosa manusia? Tadi aku sebutkan di awal, memang aku ini orang yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jadi tentu saja aku ini bukan Mesias, tapi aku ini adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Wah, ada bunyi lagi. Oke, mari kita lihat petunjuk nomor 3. Nah, adik-adik, apa sih di petunjuk nomor 3 tadi yang mau aku serukan dan katakan nih? Iya, kalian benar. Kalian sudah mengambil tulisan yang seperti ini ya. Tulisannya apa? Inilah yang aku katakan waktu aku menyampaikan dan bersaksi di padang gurun. Apa sih? Mari ya, kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Bertobatlah. Luruskan jalan bagi Tuhan. Yuk kita katakan lagi bersama-sama. Bertobatlah. Luruskan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah. Luruskan jalan bagi Tuhan. Iya, itulah yang aku katakan waktu aku bersaksi di padang gurun. Nah, adik-adik, lihat banyak orang yang datang untuk mendengarkan aku berkata-kata. Aku bercerita, banyak orang. Tuh, lihat adik-adik. Siapa yang bisa menghitung jumlahnya? Karena banyak sekali orang yang mau mendengarkan apa yang aku katakan. Aku berkata bukan untuk diriku sendiri. Nah, selain itu adik-adik, mereka juga minta untuk aku baptis. Nah, adik-adik, tahukah kalian aku membaptis mereka dengan air di sungai Yordan? Nah, karena aku banyak diminta untuk membaptis, orang-orang juga sering memanggilku Yohanes Pembaptis. Ya, ayo kita katakan bersama-sama, Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, tapi ya, ingat, aku ini bukan Mesias. Nah, aku bukan yang menyelamatkan dunia itu adik-adik. Nah, tapi aku pernah loh adik-adik bertemu dengan Mesias. Kalian ada yang pernah mendengar atau tahu siapa Mesias itu? Nah, aku awalnya juga tidak tahu adik-adik siapa Mesias itu. Nah, aku tiba-tiba menjadi tahu karena ia datang kepadaku untuk minta dibaptis. Lihat adik-adik, Mesias ini ternyata adalah siapa? Tuhan Yesus. Iya benar, suatu hari Tuhan Yesus datang kepadaku untuk minta dibaptis juga di sungai Yordan seperti orang-orang tadi. Nah, saat itulah aku tahu bahwa Mesias adalah Tuhan Yesus. Sebab saat Tuhan Yesus dibaptis, ada tanda dari langit, turun roh Tuhan, Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Berarti ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Mesias yang menyelamatkan dunia. Nah, adik-adik kita jadi tahu kan sekarang siapa Mesias itu. Tuhan Yesus sendiri itulah
yang menjadi Mesias, yang akan menyelamatkan umat manusia, Anak Allah. Nah, oleh karena itu, aku bercerita hari ini tentang Tuhan Yesus. Bercerita kepada kalian semua bahwa ada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan dunia, Tuhan Yesus yang adalah Anak Allah. Nah, oleh karena itu adik-adik, hanya kepada Tuhan Yesuslah kalau kita semua berdoa. Jadi, setiap adik-adik berdoa, adik-adik akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi kita juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik juga mau mengajak nih, seperti aku tadi Yohanes, kalian juga bisa ya bercerita, mengatakan tentang Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan untuk kita. Ceritanya kepada siapa? Jangan malu-malu, cerita kepada papa, kita katakan kepada mama, ya, kita katakan kepada keluarga kita yang ada di rumah. Seperti aku tadi, ya, berkata dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan yang kedua, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita semua menjadi anak-anak yang mentaati firman Tuhan, bukan hanya menceritakannya saja, ya. Jadi anak yang dengar-dengaran firman Tuhan yang ada di mana? Di Alkitab. Adik-adik semua, selamat menjadi anak yang bisa menceritakan, bisa mengatakan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus ya, sebagai Mesias dalam hidup kita. Dan juga selamat menjadi anak yang taat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong adik-adik semua melakukannya. Inilah akhir firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik gimana tadi firman Tuhannya? Kakak lihat kalian semua semangat ya mengikuti firman Tuhan. Menjadi apa tadi? Menjadi Yohanes ya? Wah, kalian semua keren deh. Nah, kakak juga percaya nih, kita semua juga mau ya menjadi anak yang rajin membaca firman Tuhan nih. Seperti ayat hafalan kita nih hari ini. Diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 34. Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah. Demikianlah ayat hafalan kita hari ini. Tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, saat ini kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang kita sudah terima melalui persembahan. Nats persembahan kita hari ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Adik-adik boleh nanti persembahannya minta tolong papa atau mama ya, mentransfer ke rekening yang ada di layar adik-adik. Mengiringi persembahan kita naikkan pujian yuk. Judulnya, Oh Sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku.
Adik-adik, kita mau membawa persembahan kita melalui doa. Kak Ana undang semuanya untuk berdiri ya. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan juga Tuhan mau menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ajar kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bersyukur setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini Kak Ana mau mengumumkan lagi nih. Apa ya? Pasti udah pada tahu deh. Betul. Kali ini kita mau lihat nih nama-nama teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa aja ya? Yuk kita saksikan bersama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik yang berulang tahun, juga kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun, kita semua mau mengucapkan selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati di usia yang baru. Saat ini, adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita ambil sikap doa kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya mereka boleh sehat-sehat selalu dan semakin bersukacita. Terlebih lagi mereka boleh mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan kiranya mau menyembuhkan mereka, mau memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum, sehingga mereka boleh sehat kembali dan dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan, pimpin kami dalam keseharian kami, dalam sekolah kami, dan dalam kami bermain. Pimpin keluarga kami juga Tuhan, dan temukanlah kami dalam sekolah minggu selanjutnya, dalam sukacita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup, yuk kita nyanyikan bersama lagu pujian terakhir kita, judulnya Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang.
Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih ya karena hari ini adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik dan dengan semangat. Kita ketemu lagi nanti ya dalam sekolah minggu online selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.